Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik sehat, semangat, semangat, enggak kayak gitu. Kali ini kita akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah Nabi yang ketiga dan Rasul yang pertama. Jadi Nabi Nuh ini punya track record yang sangat bagus. Salah satunya adalah usianya yang sangat panjang, yaitu 950 sekian tahun. Nggak usah dibayangkan, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad itu paling grade-nya hanya 60 tahun. Jadi ini kisah nyata yang sudah diabadikan lewat Al-Quran, lewat kalamnya Allah. Maka adik-adik selamat menyimak. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Rasul yang pertama, kemudian Nabi yang ketiga, punya jangka usia yang sangat panjang. Sama seperti umat-umat terdahulu atau Nabi terdahulu, semua Nabi Allah itu punya masyarakat atau kaum yang memang perlu didakwai. Salah satunya umatnya Nabi Nuh itu adalah umat yang menyembah berhala, jauh dari akhlakul karimah. Maka Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus oleh Allah untuk memperbaiki, untuk berdakwah, kemudian untuk membimbing mereka, sampai pada satu ketika bahwa masanya tidak terlampau banyak dibandingkan usia Nabi Nuh alaihissalam. Rata-rata atau kurang lebih 70 sampai 80 manusia yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Sangat minoritas dibandingkan mereka-mereka yang membencinya. Sampai satu waktu orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Nabi Nuh alaihissalam ini menghina Nabi Nuh dan menantang azab kepada Tuhannya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah dan Allah akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan azabnya, bukan pahala, tapi azab kepada orang-orang kafir itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung serta-merta mendatangkan azab. Allah menginginkan Nabi Nuh ini prepare dulu, persiapan dulu. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar, ukuran yang sangat besar, dan perahu yang waktu itu belum ada teknologi secanggih ini, perahu yang sangat besar. Setelah proses pembuatan, Nabi Nuh itu hamba yang sangat taat dan sabar. Maka ada gelar untuknya Ulul Azmi. Maka Nabi Nuh itu ketika diperintah enggak fafifu, enggak saksik-saksik, enggak banyak alasan. Ketika disuruh membuat perahu padahal jauh dari sungai, jauh dari laut, mereka umat-umatnya juga taat. Nabi Nuh juga semangat membuat perahu baterai yang sangat besar. Kemudian seperti hal-halnya orang-orang kafir, sifatnya adalah suka mencela. Nabi Nuh dicela, diejek, orang jauh dari laut, jauh dari sungai, musim panas kok bikin perahu, apakah Nabi Nuh itu gila dan lain sebagainya. Cercaan, hinaan di tengah-tengah dakwah itu sudah biasa. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar, konsisten, menindaklanjuti perintah Allah itu dengan penuh ketaatan, tidak dengan penuh pertanyaan. Ketika bahtera perahu ini sudah ready, sudah siap, kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hewan sepasang-pasang. Hewan itu jenisnya cuma ada dua, jenis kelaminnya maksudnya, yaitu kalau nggak laki ya perempuan, jantan, betina. Nggak ada yang bencong, itu nggak ada. Pokoknya jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan. Kalau manusia ya ukhti atau akhi, pria wanita, nggak ada pertengahan, itu nggak ada. Maka dengan perintah itu Nabi Nuh alaihissalam langsung mengumpulkan beberapa hewan, banyak hewan yang dikumpulkan, ular, kemudian burung, kambing bunyinya gimana Dek? Itu sapi. Kalau kambing itu gitu. Kemudian bebek, kemudian unta, kemudian kuda, singa, gajah,
semuanya berpasang-pasangan ini untuk menyelamatkan habitat. Kalau setelah kejadian itu ditelusuri kan kayak gitu ceritanya. Setelah terkumpul, setelah ready siap, kemudian bumi ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan dengan apa? Dengan air bah yang tidak dapat terbendung. Maka yang selamat dan pasti selamat adalah yang mengikuti perintah Allah, yang beriman kepada Allah dan nabinya serta rasulnya. Maka umat Nabi Nuh yang mungkin hanya minoritas 70 sampai 80 ini selamat beserta hewan-hewannya tadi. Mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang kafir, apa yang mereka tantang yaitu azab, mereka temui di situ. Tak lepas juga istri Nabi Nuh alaihissalam dan juga anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an ini ketika air sudah menggunung, ombak-ombaknya sudah menggunung seperti gunung-gunung, dipanggillah si Kan'an ini. Yang manggil tentu saja bapaknya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. "Hai anakku, naiklah ke atas perahu ini bersama kami." Tapi si Kan'an menjawab apa? "Tidak, saya akan naik ke gunung yang tinggi mencari perlindungan. Rumah sana akan selamat ketika ada banjir itu menuju ke tempat tinggi." Tapi Nabi Nuh alaihissalam tahu bahwa hari itu nggak ada yang selamat. Diberitahukan kepada anaknya yang tercinta, "Hari ini anakku, nggak akan ada yang selamat dari azab Allah kecuali mereka-mereka yang beriman." Setelah perkataan itu terpisahlah kedua dari ayah bapak ini. Ayah bapak sama saja, terpisah dari anaknya ini. Di tengah-tengahnya ada gelombang yang setinggi gunung. Terpisahlah si anak dan si bapak ini, lalu tidak terselamatkanlah yang tidak mau menaiki kapalnya Nabi Nuh atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di akhir air bah itu Allah memfirmankan agar bumi ini menelan air itu sehingga surutlah, sehingga kapal yang besar itu berlabuh di Bukit Judi. Kemudian Nabi Nuh yang sebagai seorang bapak yang merasa kehilangan seorang anak, yang sampai di titik terakhir dakwahnya beliau sempat mendoakan, memintakan ampun kepada Allah di dalam Hud ayat ke-45. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamal hakimin." Ya Allah, selamatkan ini anakku. Ini adalah bagian daripada keluargaku dan meminta keadilan kepada Allah karena Allah memang maha adil. Tetapi apa? Allah menjawab di ayat 46 bahwa itu bukan bagian daripada keluargamu. Karena apa? Meskipun satu DNA, satu terah, keluarga Nabi, tapi kalau tidak beriman itu bukan bagian daripada keluarga, bahkan tidak selamat dari azab di dunia dan di akhirat. Maka adik-adik, dari kisah ini dapat kita ambil ibrah atau pelajaran bahwasanya meskipun dari kalangan keluarga Nabi, istrinya Nabi Nuh nggak selamat, anaknya Nabi Nuh nggak selamat. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah. Apalagi kita bukan keluarga Nabi, bukan punya kerabat orang dalam, bukan punya kerabat hakim MK, mungkin kita nggak punya alasan untuk selamat kecuali dengan keimanan kita. Itu poin yang pertama, ibrah atau pelajarannya. Poin kedua, jenengan-jenengan adik-adik ini saat ini sedang belajar, sedang menulis tinta emas. Ke depan jenengan akan jadi pendakwah. Maka kisah Nabi Nuh ini harus kita teladani sebagai fighting spirit di dalam dakwah. Dakwah itu sampai di titik akhir, sampai si subjek ini atau kita meninggal. Kalau kita meninggal, kita keadaan dalam berdakwah. Kalau si subjek ini yang kita dakwah ini meninggal, kita sudah terlepas dari tanggung jawab kita. Maka nggak ada dalam ayat satupun Nabi Nuh sebagai bapak atau sebagai rasul meneladani ngeluh. Bagi tak kandani, anak ini kandanannya nggak ada. Tetap bersabar di jalan Allah, tetap berdakwah di detik-detik akhir.
Karena itu sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai penerus estafet perjuangan dakwah ini. Maka dakwah ini batasannya adalah akhir hayat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di lingkungan dan kebiasaan yang baik. Kita di majelis tafsir Al-Qur'an punya support system yang jelas, punya TPQ, ada di beberapa bagian itu ada yang TK, ada SD. Kemudian plot-plot dakwah itu ada guru daerah muda, ada Garuda, GDM, ada SAR, ada Satgas, dan lain-lain. Nah, jenengan-jenengan posisikan itu nanti. Nyamannya di mana di dakwahnya? Dan kita sudah berada di kapal yang besar bernama Majelis Tafsir Al-Quran. Kita sudah berada di kapal ini, ayo bahu-membahu berada di dalam naungan dakwah. Jangan berada di kapal dakwah malah melubangi kapal ini dengan akhlak yang kurang baik, dengan perkataan yang kurang baik, sehingga dakwah itu tenggelam bukan karena orang-orang yang benci, tapi karena orang-orang yang berada di isinya itu. Bahkan Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH ketika pertama kali memberikan sambutan menjadi nahkoda baru sebagai pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran mengatakan tidak akan membawa kapal besar ini untuk mundur, akan terus maju berada dalam jalur dakwah seperti yang dirancang, dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Al-Ustadz Ahmad Sukino, kemudian Abdullah Tufail Saputra almarhum, dan penerus ini yang akan meneruskan perjuangan, melebarkan sayap. Panjenengan-panjenengan harus menjadi pribadi yang lebih semangat, karena kita mungkin bagian daripada pewaris atau perintis. Kalau perintis, kuatkan mental kita. Kalau pewaris, jangan terbengkalai, jangan terbuai dengan kenikmatan, karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kisah ini hendaknya menjadi keteladanan untuk diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu kisah Nabi Nuh yang dapat kami sampaikan. Ini bukan dongeng belaka, ini adalah kisah nyata dari Nabi kita yang harus kita ambil pelajarannya. Itu yang dapat saya sampaikan adik-adik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala, pun yang maha menyesatkan adalah setan. Saya sebagai manusia hanya korban belaka. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.